Bab 4. Harus move on. Revan pulang ke rumah setelah mengantarkan Angel. Putra pertama Sandy dan Aulia itu masuk ke dalam rumah dengan wajah yang kusut. Seharusnya cowok itu merasa senang karena dia telah diterima oleh Angel dan sekarang menjadi kekasihnya. Gadis yang sudah menjadi incarnya sejak kelas 10. Bahkan Revan baru berani melakukan pendekatan setelah beberapa bulan ini. Tapi entah kenapa sekarang hatinya merasa tidak tenang. Rasa bersalah menyelimutinya saat ini. Apalagi dengan ucapan kedua sahabatnya, Romy dan Vero, yang membuatnya semakin kacau. Romy dan Vero menyalahkan Revan karena telah mempermalukan Ara di depan umum. Dan hal itu membuat kedua sahabatnya kecewa. Kenapa aku harus merasa bersalah? Aku tidak merasa berbuat salah pada siapapun. Gumam Revan. Malam hari di kediaman Sandy. Bang, pinjam laptopnya dong. Seru Raka dari luar kamar Revan. Bang Revan, please. Gue butuh banget laptopnya buat malam ini. Tidak ada jawaban. Padahal Raka tahu kalau Revan masuk ke dalam kamarnya setelah makan malam. Sekali lagi Raka menggedor pintu itu. Woi bang, masa jam segini udah tidur? Revan di dalam kamar hanya diam saja. Cowok cangkung itu sedang berada di belakang kamarnya dan menerawang jauh. Sebenarnya Revan mendengar teriakan Raka sejak tadi. Tapi Revan lebih memilih mengabaikan karena pikirannya sedang kalut dan tidak ingin diganggu. Raka Prayoga adalah adik kedua Revan. Usianya terpaut 2 tahun darinya. Raka memiliki sifat yang bertolak belakang dengan sang kakak. Kalau Revan memiliki sifat yang angkuh dan dingin. Raka sebaliknya yang begitu ramah dan mudah bergaul. Putra kedua Sandy itu juga sangat tampan dan suka tebar pesona. Meskipun begitu, Raka belum pernah berpacaran. Tapi kalau teman ceweknya, ada banyak sehingga ada yang mengatakan kalau Raka cowok playboy. Karena tak kunjung mendapatkan jawaban dari sang kakak, adiknya Raka memutuskan untuk masuk ke dalam kamar Revan dan melihat kakaknya ada di belakang. Bang Revan, panggil Raka. Putra pertama Sandy itu hanya diam saja. Hati dan pikirannya masih kacau. Entah kenapa di otaknya sekarang hanya berseliweran kata-kata bernada cewek dari kedua sahabatnya Romy dan Vero. Apa sih salah gue? Kenapa semuanya pada nyalain gue gara-gara cewek itu? Memangnya apa yang spesial dari Ara? Sampai Romy dan Vero nyebelain cewek itu terus. Raka menyengit mendengar teriakan dari kakaknya. Cowok yang masih duduk di bangku kelas 9 SMP itu memutuskan masuk ke dalam dan berjalan menghampiri Revan. Lu kenapa bang? Lu baik-baik aja kan? Revan menoleh ketika menyadari Raka berada di belakangnya. Kapan lu masuk? Tanya Revan datar. Barusan gue masuk. Abang dipanggil diam aja. Ya udah, gue mutusin masuk. Tiba-tiba malah dengar abang teriak nggak jelas. Kalau lagi ada masalah, itu jangan dipendam bang. Apalagi cuma berteriak kayak gitu. Nggak ada masalah yang cuma diteriaki bisa langsung selesai. Revan menghela napas kasar. Tahu apa lu anak kecil? Nggak usah sok ceramahi, ucap Revan. Kemudian pria cangkul itu memutuskan untuk masuk ke dalam. Pada intinya, kita harus hadapi dan jangan menghindar masalah. Ya udah, gue pinjam laptopnya dulu ya bang. Seru Raka berlari keluar sambil membawa laptop milik Revan. Di sebuah kamar bernuansa pink dan putih, terlihat Ara sedang menangis meraung sambil menutupi wajahnya dengan bantal. Rasa sesak dan perih yang menghujam jantungnya
benar-benar membuatnya tersiksa. Sia-sia sudah selama ini dia berusaha merebut hati Revan, yang ternyata hanya menganggapnya sebagai pengganggu. Padahal Ara benar-benar tulus padanya. 2 hari ini Ara meratapi keadaannya yang terpuruk. Revan, kenapa lu tega banget sama gue? Kenapa lu gak mau buat nyoba buka hati lu ke gue? Apa sih kekurangan gue, Van? Wajah gue juga gak kalah cantik sama si Angel. Rasanya sudah cukup lelah Ara berjuang selama ini. Mungkin memang sudah saatnya dia untuk move on dan menghapus rasa cintanya untuk sang ketua OSIS. Ara mengingat kembali kata-kata Revan yang menyuruhnya untuk menjauh. Bagi Revan selama ini, Ara adalah benalu dalam hidupnya. Mungkin karena memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Baiklah, mulai sekarang gue akan menjauh dari lo, Van. Mungkin selama ini gue selalu bikin hidup lu susah. Kalau memang lu udah bahagia dengan pilihan lu, gue juga ikut bahagia. Gue akan turuti permintaan lu dan gak akan pernah muncul di depan lu lagi. Ponsel Ara di atas meja belajar berdering. Gadis itu bangkit sambil mengusap air mata di wajahnya dan berjalan ke arah meja belajar untuk melihat siapa yang meneleponnya. Halo, Tah? Rah, gimana keadaan lo? Tanya Nita di seberang telepon khawatir. Gue gak baik, Tah. Rah, udah. Jangan tangisi cowok brengsek kayak Revan. Dia itu cowok gak tahu diri. Yang gak patut lu tangisi. Lupain dia. Masa depan lu lebih penting daripada sia-sia ngejar cowok yang gak pernah nganggap lu ada. Kita masih muda dan mulai sekarang lebih baik mikirin hal penting daripada ngejar cinta yang selalu bikin lu tersiksa. Buktiin ke mereka kalau lu itu hebat. Lu bisa ngalahin mereka. Lu bisa cerdas, pintar, dan smart. Ara nampak terdiam mendengar nasihat dari sahabat baiknya itu. Ya, benar yang dikatakan Nita, bahwa selama ini Ara sibuk mengejar cinta Revan daripada mikir pelajaran sekolah. Ara seakan tidak peduli dengan nilai mata pelajarannya yang semakin merosot, tajam seperti perosotan. Tapi semuanya tetap sia-sia tanpa menyisakan apa-apa. Yang ada malah sekarang Ara semakin merasakan sakit yang luar biasa. Lu benar, Tah? Gue selama ini telah menyia-nyiakan waktu berharga gue buat orang yang gak pernah nganggap gue ada. Seharusnya gue sadar, sejak gue jadi gila karena ngejar cinta Revan, nilai gue selalu buruk. Seharusnya yang gue kejar itu cita-cita, bukan cinta. Mulai saat ini, gue janji sama lo dan diri gue sendiri untuk berubah. Setelah ini, gak akan ada Ara yang bodoh lagi. Gue mau lebih fokus untuk sekolah. Cakep. Nah, gitu dong, Ra. Itu baru keren. Masalah cowok gak perlu dipikir. Tuhan sudah nyiapin jodoh yang baik buat lo kok. Pagi ini, Ara berjalan masuk ke kelasnya dengan senyum lebar. Meskipun semua orang masih melihatnya dengan tatapan yang aneh atas kejadian di lapangan waktu itu, Ara tidak memperdulikannya. Tiba-tiba senyum di wajahnya luntur seketika. Ara menatap pemandangan yang membuat hatinya perih. Dari arah depan, terlihat Revan dan Angel terlihat berjalan sambil bergandengan tangan mesra. Jujur hati Ara memang belum terbiasa melihat pemandangan seperti itu. Ara, kalau kamu tidak kuat, jangan dilihat. Abaikan saja mereka. Batin gadis itu. Akhirnya Ara hanya bisa mengalihkan pandangan agar tidak membuat sakit hati. Rasanya masih belum siap dan malas bertemu dengan kedua orang tersebut. Beberapa hari kemudian,
Ara Anastasia, kenapa semua nilai kamu hancur begini? Kamu itu naik sekolah nggak sih? Ara memperhatikan kertas ulangannya dengan nilai yang sangat buruk. Maaf Pak, saya juga nggak tahu kenapa nilainya bisa jelek semua. Guru itu mendesak kasar. Pokoknya, saya tidak mau tahu. Kamu harus ikut remedial. Kalau tidak, kamu tidak akan saya naikkan kelas. Jangan dong Pak,